Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Andrew menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Andrew ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan,
Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Enriwi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat, jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja, begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enriwi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu
berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting." Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Henry merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Henry berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Henry melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria
Itu, pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrewi merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka,
Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Aku yang seharusnya bertanya." Begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu,
Tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrewi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap
sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Soel karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke sel. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris.
Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enrui melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya. Begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Enrui menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Enrui ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan,
Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Enriwi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat, jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja, begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi, komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enriwi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal, sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu
berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting." Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Henry merasa takut, tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Henry berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Henry melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria
Itu, pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal, sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Henry merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Henry berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka,
Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil." "Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu,
Tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap
sedikit saja, bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Soel karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke sel. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, taipan muda, pewaris.
Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan,
Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Enriwi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat, jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut, tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enriwi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya. Begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu
berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Henry merasa takut, tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Henry berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Henry melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria
Itu, pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil." "Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrewi merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik." Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. "Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi," komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka,
Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Henry melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. "Datanglah, kami akan urus semuanya." "Ibu adik, tenang saja," begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Henry merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. "Bu,
Tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrewi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap
sedikit saja, bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Soel karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke sel. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Andrew merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Rui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Andrew melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Andrewi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat. Jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris.
Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil tempat mereka tinggal tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja. Begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi. Komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enriwi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal. Sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya. Begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. Bos! Seru mereka. Bos, AJD. Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. Terima kasih, katanya akhirnya. Enrui menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya. Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Enrui ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. Bawakan kotak P3K. Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan,
Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. Ini hanya kecil. Tidak perlu repot, ucap Enriwi. Sungkan hal kecil pun harus dirawat, jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris. Lampu-lampu kota Seoul memantul di kaca jendela pesawat, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar, mengikuti guncangan halus di udara. Malam itu, langit bersih. Namun, hati Inin Andre terasa sebaliknya penuh kabut, dingin, dan berat. Ia menempelkan dahinya ke kaca, membiarkan suhu dingin menembus kulitnya. Berharap sedikit saja bisa menenangkan gelombang cemas yang tak berhenti. Ini bukan perjalanan wisata, bukan pula langkah awal mengejar mimpi. Seperti orang-orang yang duduk di sekitarnya, ia datang ke Seoul karena satu alasan. Ibunya sakit keras, dan biaya pengobatan di kota kecil, tempat mereka tinggal, tak lagi sanggup menolong. Keluarganya paman dan bibinya dari pihak ayah memanggilnya datang ke Seoul. Mereka bilang akan membantu. Datanglah, kami akan urus semuanya. Ibu adik, tenang saja, begitu kata mereka. Kata-kata yang terdengar seperti tali penyelamat. Namun entah mengapa, sejak awal Enrui merasa takut, tangannya mengepal di atas pangkuan. Jemari kurusnya memutih. Ia memejamkan mata, mengingat senyum lemah ibunya saat ia pamit. Bu, tunggu ya, aku akan pulang dengan kabar baik. Ia berharap itu bukan hanya janji kosong. Bandara dipenuhi. Suara langkah, koper berderit, dan pengumuman yang bergema berulang-ulang. Enrui berjalan perlahan, membawa tas sederhana yang bahkan sudah sedikit usang. Di antara kerumunan wajah asing, ia tampak begitu kecil, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang terlalu besar di pintu kedatangan. Pamannya menyambut dengan senyum yang terlalu kaku. Bibinya menatap sekilas dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seolah sedang menolai-nelai barang murahan. Kamu makin kurus, tapi lumayanlah, masih kelihatan rapi, komentar bibinya. Kalimat itu terdengar seperti pujian yang gagal. Malam itu, di dalam mobil mewah milik mereka, Seoul terlihat sangat indah. Jalanan lebar, lampu-lampu kota, seperti bintang jatuh yang tak pernah padam. Namun keindahan itu terasa jauh dari diri Henry. Ia hanya duduk diam, mendengarkan bibinya bercerita tentang bisnis, pesta, dan kehidupan elit yang tak pernah ia pahami. Tak ada satun pertanyaan tentang ibunya. Tak ada satun kalimat yang terdengar hangat keesokan harinya. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat menyeberang jalan menuju toko obat. Enriwi melihat seorang pria berdiri di tepi jalan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Sementara sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik pria itu ke belakang. Tubuh mereka bertabrakan. Nafasnya terhenti sesaat. Suara rem mobil melengking di udara. Pria itu mendongak. Tatapannya dingin dalam. Namun, ada sedikit keterkejutan di sana. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan aura yang mengelilinginya membuat siapapun tahu bahwa ia bukan orang biasa. Setelan yang ia kenakan mahal, sepatu kulitnya mengilap, dan sikapnya seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Andre dengan suara pelan. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku yang seharusnya bertanya, begitu. Nada suaranya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat jantung Andrewi berdebar tidak karuan. Bukan karena jatuh cinta, tetapi karena rasa familiar yang aneh, seperti pernah melihat mata itu sebelumnya di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Beberapa anak buah pria itu
berlari menghampiri. Terlihat jelas mereka sangat panik. "Bos!" seru mereka. "Bos, AJD." Pria ini seseorang yang sangat penting. Namun, pria itu hanya mengangguk singkat. Ia masih menatap Henry. "Terima kasih," katanya akhirnya. Henry menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, tidak apa. Kebetulan saja aku melihatnya." Pria itu memperhatikan tangannya yang lecet karena tertarik tadi. Dahi Henry ikut mengernyit. Ia bahkan tak sadar tangannya berdarah sedikit. Tapi sebelum sempat ia menariknya, pria itu sudah memanggil asistennya. "Bawakan kotak P3K." Beberapa menit kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan luka kecil di telapak tangan Andrewi. Gerakannya pelan. Berbeda dengan auranya yang dingin dan tak tersentuh, jemarinya terasa hangat. "Ini hanya kecil. Tidak perlu repot," ucap Andrewi. "Sungkan hal kecil pun harus dirawat," jawabnya datar. Nama pria itu baru ia dengar kemudian. Zhang Jihao, Taipan muda, pewaris.